Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 35, 36, dan 37 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sedangkan terjemahan dari ayat 36 adalah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Sedangkan terjemahan dari ayat 37 artinya, mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Itulah terjemahan dari ayat 35 sampai dengan 37 dari surat Al-Maidah. Berkaitan dengan ayat-ayat tersebut tadi, Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar bertakwa kepadanya. Takwa maksudnya meninggalkan perkara-perkara yang haram dan semua yang dilarang Allah Ta'ala. Allah telah berfirman dalam ayat 35 di atas tadi yang telah kita bacakan, yang artinya, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Di sini Ibnu Abbas mengatakan, maksud daripada wasilah artinya mendekatkan diri. Begitu juga yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid, dan selain mereka. Qatadah berkata, maksud dari kata wasilah tersebut, itu maksudnya dekatkanlah diri kalian kepada Allah Ta'ala dengan cara melakukan ketaatan dan melakukan amalan yang diridhoinya. Untuk menjelaskannya, Ibnu Zaid membaca ayat yang berbunyi, yaitu ayat 57 dari surat Al-Isra, yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Jadi di sini dalam ayat yang aslinya adalah sebagai berikut, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ila rabbihimul wasilah. Di sini maksudnya adalah mencari jalan atau wasilah kepada Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama ini adalah pendapat yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama tafsir. Jadi wasilah adalah suatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memperoleh maksud dan tujuan. Wasilah juga merupakan kedudukan tertinggi di surga. Itulah kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tempat tinggalnya di surga, dan merupakan tempat di surga yang paling dekat dengan arsy. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berdoa pada saat mendengar panggilan azan dengan mengucapkan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Artinya, ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, azan, maksudnya azan ini, dan pemilik sholat wajib yang akan didirikan, berilah wasilah atau derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan, maka dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat. Di dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Lalu ucapkanlah salawat kepadaku. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku. Sesungguhnya ia adalah suatu tempat di surga. Tidak layak tempat tersebut melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap agar hamba tersebut adalah aku. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak mendapat syafaat di akhirat kelak. Sebagai keterangan, hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya, Al-Musnad nomor 6568. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ka'ab dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila kalian bersalawat kepadaku, maka mintakanlah wasilah untukku. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan wasilah itu? Beliau bersabda, itu adalah derajat tertinggi di surga. Tidak akan ada yang memperolehnya melainkan 1 orang. Dan aku berharap orang itu adalah aku. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian dia berkata, hadis ini gharib. Ka'ab merupakan perawi yang tidak dikenal. Kita tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan darinya selain dari Laits bin Abi Salim. Ini berasal dari hadis dari Al-Musnad 7588, sanadnya sahih. Ka'ab al-Madini adalah seorang tabi'in yang terkenal. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam As-Siqat, dan Al-Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al-Kabir, dan ia tidak menyebutkan cacat padanya. Selanjutnya ada kalimat di dalam ayat 35 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, yaitu kalimat yang artinya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Di sini maksudnya adalah ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan perkara-perkara haram dan melakukan ketaatan, maka Allah juga memerintahkan untuk memerangi musuh-musuh agama yang berasal dari kaum kafir dan kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus dan meninggalkan agama yang lurus. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berjihad di jalannya dan menjanjikan kemenangan, kebahagiaan yang besar dan kekal yang tidak akan sirna serta tidak akan berubah di akhirat kelak. Orang-orang beriman akan senantiasa berada di tempat yang tinggi lagi aman. Indah pemandangannya
dan bagus tempat tinggalnya. Itulah surga, di mana orang-orang menempatinya akan merasakan kenikmatan dan tidak akan bosan atau jemu. Mereka akan hidup dan tidak akan mati. Pakaian mereka tidak akan basah dan akan selalu awet muda. Lalu Allah Ta'ala mengabarkan adanya azab dan hukuman yang telah dipersiapkan untuk musuh-musuhnya yang kafir pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam ayat 36 surat Al-Ma'idah yang telah kita bacakan tadi sebelumnya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambahkan dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Maksud atau takwil daripada ayat ini adalah, andai kata salah seorang dari mereka pada hari kiamat datang membawa emas sepenuh bumi sebanyak 2 kali lipat untuk menebus diri mereka dari azab Allah yang telah menyelimuti mereka, pasti tebusan itu tidak akan diterima darinya. Mereka tidak mempunyai pilihan lain, tidak punya pilihan lain serta tempat berlari atau menjauh dari tempat dan tempat berlindung. Allah Ta'ala selanjutnya berfirman dalam ayat 36, yaitu dalam kalimat, mereka tetap mendapat azab yang pedih. Ini maksudnya adalah azab atau siksaan yang menyakitkan. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat 37 surat Al-Ma'idah, yang artinya mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Ayat ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 22, yang artinya setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Di sini orang-orang kafir itu selalu ingin keluar dari apa yang mereka rasakan berupa azab yang keras dengan rasa yang sangat menyakitkan. Namun tidak ada jalan bagi mereka untuk keluar darinya. Setiap kali lidah api menyentuh mereka, maka mereka berada pada bagian tertinggi dari neraka Jahannam. Lalu malaikat Zabaniyah memukul mereka dengan cambuk-cambuk dari besi, lalu mendorong mereka kembali ke dalam bagian paling bawah dari neraka Jahannam. Allah telah berfirman dalam ayat 37, yang artinya, dan mereka mendapat azab yang kekal. Di sini maksudnya atau takwil dari kalimat dalam ayat ini adalah, mereka akan selalu berada di dalamnya dan tidak ada jalan keluar bagi mereka darinya. Nauzubillah min dzalik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari penghuni neraka didatangkan, lalu Allah berfirman, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapatkan tempat berbaringmu? Dia menjawab, aku mendapatkannya seburuk-buruk tempat berbaring. Lalu Allah berfirman, apakah kamu akan menebusnya dengan emas penuh bumi? Maka dia menjawab, ya wahai Rabb. Allah berfirman, kamu telah berdusta. Sungguh aku telah memintamu yang lebih sedikit dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Maka orang itu diperintahkan masuk ke dalam neraka. Ini adalah hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Marduwai. Dan Ibnu Marduwai meriwayatkan dari Yazid bin Shu'aib Al-Fakir dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya akan dikeluarkan dari neraka satu kaum
lalu mereka masuk ke dalam surga. Yazid berkata, maka aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, bagaimana dengan ayat ini, yaitu ayat 37 surat Al-Maidah, yang artinya mereka ingin keluar dari neraka tapi tidak akan dapat keluar dari sana. Maka ia menjawab, bacalah ayat sebelumnya, yaitu yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Ini adalah kalimat dari ayat 38. Ketahuilah, Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur lain, yaitu dari Yazid Al-Fakir, dari Jabir, dan ini adalah redaksi yang paling lengkap. Adapun Ibnu Hatim meriwayatkan dari Yazid Al-Fakir, dia berkata, aku duduk di dekat Jabir bin Abdullah yang sedang menyebutkan riwayat hadis. Ia memberitahukan kepada sekelompok orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Yazid berkata, pada saat itu aku mengingkari hal tersebut. Aku marah. Lalu sambil berkata, aku tidak merasa heran jika yang mengucapkannya manusia biasa. Tetapi aku heran kepada kalian, wahai sahabat-sahabat Muhammad. Kalian beranggapan bahwa Allah akan mengeluarkan manusia dari neraka. Padahal Allah telah berfirman, yang artinya mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Ini adalah bunyi dari ayat 37 surat Al-Maidah. Maka para sahabat Jabir membentakku. Jabir sendiri adalah orang yang paling penyayang di antara mereka. Ia pun berkata, biarkanlah orang ini. Sesungguhnya ayat tersebut itu berkaitan dengan orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih. Ini adalah terjemahan dari ayat 36 surat Al-Maidah. Saya, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Aku menjawab, iya, aku membacanya. Ia berkata, bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Di sini dari kalimat ayat tersebut, itulah yang dimaksud dengan tempat terpuji. Karena sesungguhnya Allah akan mengurung sekelompok orang-orang dengan kesalahan-kesalahan mereka di dalam neraka sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan tidak mengajak mereka berbicara. Lalu jika dia berkehendak untuk mengeluarkan mereka, maka dia pasti akan mengeluarkan mereka dari neraka. Yazid kemudian mengatakan, setelah itu aku tidak akan mendustakan berita tersebut. Adapun Ibnu Mardui meriwayatkan dari Talak bin Habib, dia berkata, aku adalah manusia yang paling mendustakan syafaat. Hingga aku berjumpa dengan Jabir bin Abdullah. Lalu aku bacakan kepadanya setiap ayat yang aku pastikan padanya penyebutan Allah tentang penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Maka ia berkata, wahai Talq, apakah kamu melihat ada orang yang lebih pandai dalam membaca kitabullah, maksudnya di sini Al-Quran, dan dalam memahami sunnah Rasulullah selain daripada saya? Sesungguhnya orang-orang yang dimaksud dari ayat-ayat yang telah engkau bacakan itu adalah orang-orang musyrik.
Namun yang dimaksud di dalam hadis adalah orang-orang yang berbuat dosa-dosa. Lalu mereka diazab, kemudian mereka dikeluarkan darinya. Jabir kemudian meletakkan kedua tangannya di kedua telinganya, sembari berkata, semoga kedua telinga ini tuli jika aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka memasukinya. Dan kami membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah engkau baca. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dah.